Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kajian kita tentang fikih Islam, dan kali ini kita akan bahas tentang sujud sahwi. Sebagaimana kemarin sudah kita terangkan bahwa sujud ada macam-macam, ada sujud tilawah, sujud sholat, ya, sujud syukur, dan sekarang kita bahas tentang sujud as-sahwi. Adapun pembahasan seputar yang ada dalam gambar ini, ya. Pertama tentang definisi, ya, definisi, kemudian apa dalilnya, ya, kemudian dari dalil itu kemudian muncul hukum, apa hukumnya, kemudian kita juga bahas tentang bagaimana sikap makmum ketika berjamaah, ya. Ketika imamnya melakukan sujud sahwi, bagaimana sikap makmum. Kemudian pembahasan utamanya di sini asbab wa kaifiyah sujud sahwi, sebab dan kapan kita harus melakukan sujud sahwi. Lalu bagaimana pula caranya kita sujud sahwi. Dan di sini ada 3 poin kita ringkas, ya. Pertama, ziyadah, artinya kelebihan dalam sholat. Kemudian nukson, ya, kekurangan dalam sholat. Kemudian yang ketiga nanti syakkan, ragu-ragu dalam sholat. Nah, baik, kita langsung aja ke definisi. Definisi sahwi adalah ayatiya al-musalli bi sajadataini mutawaliyataini kasujudis shalah qabla salam au ba'da salam. Ya. Ini artinya di sini, jadi sujud sahwi itu adalah 2 sujud berturut-turut, ya, berturut-turut seperti sujud dalam sholat, ya, yang dilakukan oleh orang yang sholat karena lupa atau lalai, dikerjakan baik sebelum maupun setelah sholat, setelah salam. Di sini ada beberapa kata yang penting untuk kita perdalam, yaitu pertama 2 sujud, ya, 2 kali sujud, jadi bukan 1 sujud. Kemudian itu dilakukan berturut-turut, ya, tidak terpisah, dilakukan sujud seperti sujudnya dalam sholat. Ya, kemudian diterangkan di antara syaratnya atau sujud yang benar adalah ketika melibatkan berapa? 7 anggota badan. Jadi muka, ya, dahi dengan hidung, 1 itu, kemudian kedua tapak tangan, ingat jangan siku, ya, siku nggak termasuk, sehingga terangkat, ya. Kemudian 2 lutut dan 2 kaki, ya, jari-jarinya. Nah, itu yang benar. Jadi setelah itu dilakukan seperti dalam sujud sahwi, dilakukan seperti dalam sujud sholat. Kemudian dilakukan karena, ya, dilakukan dalam sholat oleh orang yang sholat karena apa? Karena lupa. Karena kata sahwi, ya, sahwi itu artinya lupa, ya, lupa. Kemudian dikerjakan baik sebelum maupun setelah salam, ya, tergantung ingatnya, ya. Tapi itu pengertian atau definisi dari sujud sahwi. Kemudian kedua, tentang dalilnya. Karena sujud adalah masalah ibadah, maka harus bersandar kepada dalil, ya, atau alasan. Kenapa harus sujud sahwi? Alasnya adalah faidah, ya, dalam itu di sini ditulis faida nasiya ahadukum falyasjud sajadataini, ya, wa huwa jalisun thumma tahawwala Rasulullah sallam, ya, fasajada sajadataini. Apabila salah seorang di antara kalian itu lupa, maka sujudlah dengan 2 sujud sedang dia jalis, ya, duduk. Kemudian Rasulullah SAW berputar, ya, kembali ke menghadap kiblat, kemudian beliau sujud dengan 2 sujud. Nah, ini hadis ini, dalil ini ada lengkapnya begini. Kita baca, ya. Abdullah qala
Shalla Rasulullah sallam fazada au naqasa. Qala Ibrahim wal wahmu minni faqila ya Rasulullah azida fis shalah syai' faqala innama ana bashar mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasi ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalisun thumma tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasajada sajdataini. Artinya, wahai Rasulullah, langsung aja wahai Rasulullah, ya, apakah di dalam sholat tadi yang tadi pesan dilakukan itu ada tambahan rakaatnya? Ya, karena itu waktu itu para sahabat belum tahu kan, Rasul kenapa sholatnya lebih kan? Kemudian jawab Rasulullah apa? Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian yang bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Ya, tapi lupa di sini adalah untuk taklim, untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara bersikap kalau lupa kan. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian lupa, ya, maka hendaklah dia bersujud 2 kali. Ini namanya sujud apa? Sujud sahwi. Kemudian saat itu kumpullah Rasulullah SAW, kemudian waktu dalam keadaan duduk, ya, kemudian beliau berpaling, artinya menghadap lagi ke kiblat, yang artinya menghadap kepada para jamaah, ya, kemudian kembali lagi ke menghadap kiblat, kemudian beliau bersujud 2 kali atau sujud sahwi. Ini dalil ya, dalil tentang masyru'iyah sujud sahwi, dalil adanya sujud sahwi dalam sholat. Nah, setelah tahu bagaimana hukumnya, nah kan? Bagaimana sekarang hukumnya sujud sahwi itu? Hukumnya adalah wajib, ya, wajib hukumnya. Kenapa? Karena ada kata tadi itu, ada kata-kata faida nasiya ahadukum, jika kalian lupa, ya, maka fal yasjud. Ini perintah. Ya, perintah itu berarti wajib. Nah, amr. Fal yasjud sajdataini. Maka sujudlah 2 sujud. Maksudnya sujud sahwi. Hadis riwayat Bukhari. Muslim. Nah, sekarang setelah kita paham tentang definisi, kemudian paham juga tentang dalilnya dan hukumnya, lalu ada poin tersendiri, ya. Kalau kita berjamaah, kita menjadi makmum, bagaimana sikap kita ketika imam itu sujud sahwi, ya kan? Ya, kita ikut juga, kan? Jangan sampai kita nggak ikut, atau kita setengah-setengah ikutnya. Imam sudah sujud, kemudian kita ragu-ragu nih antara berdiri dengan sujud, sehingga yang terjadi adalah ruku. Nah, kalau itu dilakukan, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena menambah ruku, ya. Yang padahal itu bukan termasuk ruku, ya. Jadi kalau ada imam yang sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Ya, memang sih harus diingatkan ya imamnya supaya nggak lupa ya. Nah, sini kalau nggak ada mengingatkan, kemudian imam lupa, kemudian ingat setelahnya seperti tadi itu Rasulullah SAW, ya berarti harus sujud apa? Sujud sahwi. Oke, sekarang pembahasan berikutnya adalah pembahasan asbab wa kaifiyah sujud sahwi. Sebab ya, kapan kita harus melakukan sujud sahwi? Dan bagaimana pula caranya, tata caranya bagaimana kita melakukan sujud sahwi itu? Kapan dan bagaimana caranya? Ini penting dan kita ringkas ya. Kita ringkas dalam poin ini. Pertama, az-ziyadah atau ziyadatan, yaitu kalau kita kelebihan ya, gerakan dalam sholat, ya, bacaan atau kelebihan ada yang lebih lah kan, atau juga bisa juga kekurangan naqs, ya, atau juga karena ragu-ragu kita. Nah, 3 tempat ini di mana kita melakukan sujud sahwi. Baik. Yang pertama adalah lupa ya, atau berkurang atau bertambah. Nah, ini dalilnya kata Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan faqala ya, idza zada ar-rajulu aw naqasa falyasjud sajdataini. Qala thumma sajada sajdataini. Ya. Jadi apa namanya? Jadi apabila seseorang ya di antara kalian ya, apabila seseorang di antara kalian kelebihan atau kurang rakaatnya ya, atau kurang ya, maka adalah dia melakukan 2 sujud. Dia berkata, beliau kemudian sujud 2 kali.
Ini dalil yang menyebutkan bahwasanya sujud sahwi itu dilakukan apabila kita kelebihan atau kekurangan, ya kekurangan dalam hal macam-macam. Nah ini sifat manusia ya, lupa, dan ada pula ini karena apa? Karena memang gangguan dari setan. Setan itu nggak senang kalau orang itu sholat kan khusyuk. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza qama yusalli ja'a asy-syaitan fala basa alaihi hatta la yadri kam shalla fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Rawal Bukhari. Ya, artinya langsung aja. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bila seseorang dari kalian berdiri mengerjakan sholat, ya, begitu niat berdiri, takbiratul ihram, lalu datang setan ini. Nah, datang dan menghampirinya, menggodanya, memberi was-was ya, supaya lupa kan. Nah, sehingga tidak sadar berapa rakaat tadi sholat yang dia kerjakan. Yang tadinya seharusnya 4, 3 atau sebaliknya kan. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, apabila seseorang dari kalian mengalami peristiwa seperti itu, hendaklah dia melakukan sujud 2 kali dalam posisi duduk. Nah, jadi di sini perang setan ya. Karena itulah maka ketika kita mau sholat, kita harus persiapan dulu ya, persiapan yang baik supaya kita bisa khusyuk, konsentrasi supaya tidak terganggu oleh setan. Kalaupun terganggu oleh setan ya, karena lupa, maka caranya ada, yaitu apa? Dengan melakukan sujud sahwi. Oke, kita perdalam lagi di sini. Kalau kita ada tambahan ya, menambah, biasanya itu rakaat yang tambah. Ya. Jadi tadi sholat itu sudah 4 apa 3. Nah, ya. Nah, kalau diingatkan ya, dan salah, maka ditambah dengan apa? Dengan sujud sahwi. Nah, seperti ini dalam peristiwa Rasulullah SAW pernah terjadi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ya shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adzuhra khamsan. Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami, kata Ibnu Mas'ud jadi imam, kemudian Rasulullah SAW sholat duhur tuh 5 rakaat. Fakila azida fi shalah. Ada mengatakan, apakah ada tambahan dalam salat ya Rasulullah? Kalau madak. Kenapa gitu? Ya kan? Qalu shallaita khamsan. Engkau telah salat 5 rakaat ya Rasulullah. Kemudian sajdatani ba'da salam. Rasulullah SAW melakukan sujud 2 kali setelah salam. Ya. Nanti ini artinya ya supaya jelas. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud tadi siapa? Ya kan? Rasulullah SAW mengerjakan sholat duhur 5 rakaat. Kemudian beliau SAW ditegur, apakah ada tambahan rakaat dalam salat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, memangnya ada apa? Apa yang terjadi kan? Kemudian dia mengatakan, ya, rawi Abdullah mengatakan, Anda kerjakan tadi sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Nah, begitu mendengar itu, kemudian Rasulullah SAW langsung bersujud 2 kali setelah memberi salam, karena tahunya setelah salam kan. Jadi kemudian langsung Rasulullah salat, Rasulullah sujud 2 sujud kemudian salam. Itu kalau tambahan ya, nambah dalam sholat. Nah, ada pula yang apa? Yang nuksan ya, yang dikurangi sholatnya. Nah, ini bisa di rukunnya, bisa di wajibnya, bisa di sunannya. Ini kita permudah. Nah, kalau rukun itu sekitar ada 14 ya. Ada 14 rukun itu. 14, ada 8 wajib ya dalam sholat kan, dan ada sekian banyak tentang sunnah ya. Nah, apa beda rukun dengan wajib? Rukun itu kalau nggak dikerjakan batal sholatnya. Nah, sudah batal aja dan kalau ya baik lupa maupun nggak mau sengaja dan jadi kemudian ada orang yang lupa nggak pakai Fatihah ya batal, ya kan? Karena itu rukun. Atau kemudian nggak sengaja nggak pakai Fatihah ya juga batal, atau nggak pakai ruku kan. Rukun. Wajib itu kalau lupa ya
lupa dan kemudian diingatkan, maka itu dengan apa? Ditambah dengan sujud ya sahwi. Taib. Jadi kalau ada seseorang yang lupa ya rukuknya, maka diulang lagi rakaatnya dan ditambah dengan apa? Sujud sahwi. Atau pas sholat nggak baca Al-Fatihah kan? Pada itu rukun. Nah, berarti diulang kan rakaatnya kemudian tambah dengan apa? Dengan sujud sahwi. Atau nggak pakai sujud kan? Rukuk berdiri lagi kan? Ya, karena macam-macam lah gitu, karena lupa atau apa. Nah, berarti ya tambah 1 rakaat ya dan ditambah dengan apa? Karena rakaat itu menjadi apa? Nggak bermakna. Kenapa? Karena rukunya nggak terpenuhi dan begitu seterusnya dan tetapi di akhirnya ditambah dengan apa? Dengan sujud sahwi 2 sujud. Nah, kalau wajib juga demikian wajib. Nah, wajib ini namanya wajib, termasuk wajib itu adalah tasyahud. Ya, tasyahud apa? Awal. Jadi kalau sudah 2 rakaat kan harus duduk itu untuk sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Tapi dia lupa nih kan, dia lupa nggak pakai sujud, nggak pakai duduk tasyahud. Begitu sudah sujud 2 rakaat, kemudian langsung berdiri lagi. Nah, bagaimana sikapnya? Ini Rasul menyatakan kalau berdirinya itu sebelum lurus, sebelum sempurna, tegak lurus, maka harus duduk, kembali duduk, ya. Jadi makanya habis sujud kemudian langsung berdiri, tapi belum sempurna, ingat, oh ya tadi belum duduk, maka harus duduk, ya. Tapi kalau sudah lurus tegak, ya, lurus sempurna berdirinya, dan ingat, oh ya tadi belum duduk, nggak usah duduk lagi, ya. Diteruskan Al-Fatihah, begitu selesai salam, ya, sebelum salam kemudian sujud 2 sujud, yaitu 2 sujud sahwi. Nah, begitu. Nah, ini pernah dalam peristiwa ya hadis Rasulullah Anil Mughirah ibni Syu'bah qala Rasulullah sallam idza qama al-imamu fi rak'ataini fa in dzakara qabla ayastawiya qa'iman falyajlis fa in istawa qa'iman falyajlis wa yasjudu sajdatai as-sahwi. Nah, dari Mughirah bin Syu'bah ini kan Rasulullah apabila imam berdiri ya dan sudah dapat 2 rakaat ya 2 rakaat lalu kemudian dia ingat zakara qabla ayastawiya qaiman, sebelum sempurna berdirinya maka kembali duduk dia. Falyajlis, duduk lagi untuk tasyahud awal. Tetapi fa in istawa qaiman, apabila sudah sudah berdiri sempurna, lurus tegak kan, fala yajlis, maka nggak usah duduk lagi kan, tetapi ya nanti di akhir yasjud sajdatai sahwi, sujud 2 sujud, yaitu sujud sahwi. Ini artinya ya Rasulullah SAW bersabda apabila seorang imam terlanjur berdiri pada rakaat kedua sebelum duduk ya, dan ingat sebelum berdiri tegak ya, hendaklah ia kembali duduk ya untuk tasyahud awal. Dan apabila telah berdiri tegak lurus ya sempurna, hendaklah dia tidak duduk lagi, tetapi diteruskan nanti di akhirnya sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Oke. Nah, ini kalau wajib. Kemudian kalau sunan ya, ini ada juga sunan. Ya, sunan sholat itu baik sekali, tapi ini enggak termasuk, enggak harus memakan sujud sahwi. Ya, umpamanya sunan itu begini. Kalau waktu ruku itu membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu wajib 1 kali. Kalau 2 kali, 3 kali itu namanya sunnah, sunan. Ya, kita membaca Al-Fatihah wajib. Setelah itu sunan. Umpamanya Al-Fatihah seharusnya baca surat, nggak baca surat. Kan? Nah, itu para ulama nggak perlu juga, nggak apa-apa dan dengan sujud sahwi ya, tapi sini tertulis di sini supaya diketahui memang ada pendapatnya Imam Syafi'i yang berkunut ya, kemudian lupa nggak kunut, nah maka sujud sahwi bagi mereka yang berkunut. Tapi ini pun juga khilaf para ulama ya, para ulama. Jadi kita kembali ya, bahwa kapan sujud itu dilakukan ya, kalau ada tambahan atau kurangan, atau juga bisa juga kan kapan
kalau dalam kondisi syak, nah ini ragu-ragu kitanya. Ini sudah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ya untuk sholat, namanya sholat duhur kan. Kita sholat setelah duduk sudah, kemudian kita sholat lagi. Nah berikutnya lupa nih, sudah 3 apa 4 ya. Nah itu namanya apa? Syak, ragu-ragu. Nah dalam posisi seperti ini, maka yang dibangun ada yang paling kuat. Berapa? Ya 3, ya kan? Yang 4 itu yang ragu-ragu kan. Nah, kita kemudian sholat 3 rakaat ditambah 1 lagi gitu berarti kan, supaya menjadi sempurna 4 kan. Walaupun ragu-ragu kan. Nah, gimana kalau 5? Enggak ada masalah kan. Tapi dengan syarat ketika akhir nanti sholat ya, sebelum salam kita sujud dulu 2 sujud, itu sujud sahwi, kemudian salam. Nah, ini seperti dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan An Abi Sa'id Al-Khudri ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum, apabila ragu-ragu dalam salat kalian fi shalah falam yadri thalathan shalla am arba'an, enggak tahu tadi itu 3 apa 4 ya, kan? Falyakum, maka harus berdiri kan. Jadi yang diambil 3. Anggap itu 3 kan. Falyusalli rak'atan, salat lagi 1 rakaat. Ya. Fala yazidu, dan bertambah hatta yakuna syakku fi ziyadah. Semaya yasjud sajdatai as-sahwi fa in kana shalla khamsan syafa'ata lahu salatahu wa in kana shalla arba'an fahuma yurghiman syaitan. Nah, itu artinya perhatikan Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian merasa ragu dalam salatnya ya, hingga tidak tahu apakah 3 rakaat atau 4 rakaat ya, maka rakaat yang dikerjakan 1 rakaat yang dikerjakan ya. Apakah 3 rakaat atau 4 rakaat yang sudah dikerjakan, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat lagi, dibangun ya, jadi berdiri lagi 1 rakaat lagi. Kemudian agar keraguan itu bertumpu pada jumlah rakaat yang lebih, jadi bukan yang kurang kan. Ya, kalau kita ambil 4 ya, kalau 4, kalau 3 berarti kurang 1 rakaat ya. Tapi kalau kita ambil 3, nambah 1 kan, nambah 1. Nah setelah itu setelah di akhir 2 sujud ya, 2 sujud. Nah tambahan sujud ini dan tambahan rakaat itu ya, kalau merasakan 5 rakaat ya berarti ya semakin sempurna kan, sudah sempurna karena sudah 4 ya tadi kan. Tetapi jika misalkan 4 rakaat ya karena memang benar itu 3 din, maka ini yang membuat setan itu membencinya karena dia gagal. Ya tadi sudah diterangkan di awal, setan begitu orang itu sholat, setan langsung datang untuk menggoda supaya dia sibuk ya, dan lupa kepada sholatnya, sampai lupa kepada rakaat dan sebagainya. Nah kata Rasulullah, kalau lupa itu ditambal dengan sujud sahwi, maka sudah sempurna dan setan itu menjadi benci, ya dia kalah. Nah ini pentingnya kita memahami. Nah jadi itu pembahasan kita tentang apa? Tentang sujud sahwi. Ini penting ya, karena kita mungkin lupa dan Rasul pun juga lupa ya untuk mengajar kepada kita. Demikian ya, mudah-mudahan dipahami dengan baik ya, dan dilaksanakan ya kalau memang kita sedang menghadapi masalah dalam sholat, baik itu kelebihannya ataupun kekurangannya atau ragu-ragu kita dalam sholat. Nah, demikian mudah-mudahan manfaat, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu